Coba seandainya saya dilempar orang pakai batu, lalu berdarah kaki saya, lalu kata malaikat Jibril, Abdul Somad, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan semua musuh-musuh. Langsung saya pijakkan ke tanah. Bantai. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas dengan 10 rahmat. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. 10 rahmat, 10 dosa ditutupi, 10 tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan pulang kita dari sini mendapatkan barokah itu semua, insya Allah. Yang penting istiqomah solawat, bukan somat. Kadang lidah ini mau menceritakan aib orang lain, maka batalkan aib, ribah, namimah, banyak-banyak solawat. Jadi kalau ada yang mau menceritakan aib, kabarnya anak si anu lagi, si anu bini si anu, Allahumma sholli ala sayyidina. Pikiran yang kacau balau, suami di mana keluar kota khawatir dilarikan pelakor. Jangan sampai tak jadi menikah, sudah tunangan, sudah pacaran 10 tahun Pak Ustadz. Ini bagaimana masa depan nanti, kuliah berhasil atau tidak, nanti dapat kerja atau tidak, menjadi nikah atau tidak. Hilangkan itu semua dengan banyak bersodakoh. Kalau dengan harta bersodakoh, kalau dengan lisan sedang hamil tua, suami sedang tak di rumah, mencari penghidupan, hatinya kacau, galau, detak jantung tak normal. Apa kata Pak Dokter? Ibu yang sedang mengandung, hatinya mesti tenang. Nanti kalau ibunya stres, anaknya galau. Maka supaya menenangkan hati ini, banyak-banyak bersolawat. Ada orang berselawat ini berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang berselawat pakai lagu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berselawat tak bersuara, tak berlagu. Boleh? Boleh. Apakah Allah tahu? Tahu. Apakah Nabi Muhammad tahu? Tahu. Tapi kalau bisa jangan gara-gara mau cepat lalu tak jelas makharijul hurufnya. Walaupun tak bersuara tetap pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini karena mau cepat ngejar target 100 kali, 500 kali. Macam dapat gorengan panas. Jadi yang selama ini selawatnya belum betul, mudah-mudahan setelah tablik akbar ini jadi benar, insya Allah. Apa tanda tablik akbar itu berhasil? Ada perubahan. Hebat tablik akbar tadi. Apa hebatnya? Sendal aku hilang masuk ke lumpur. Hebat tablik akbar tadi. Apa hebatnya? Kami direkam tadi pakai kamera. Bukan. Tablik akbar hebat itu kalau ada perubahan. Yang sebelumnya mulutnya menceritakan aib orang, cacat orang, adu domba, setelah tablik akbar segedong bersolawat, maka dia tak lagi menceritakan aib orang, tapi lebih banyak bersolawat. Yang sebelumnya pelit, bakhil, medit, kikir, alhamdulillah setelah bersolawat hatinya lapang, mudah bersodakoh, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Amin. Yang sebelumnya tak pakai jilbab, ini kenapa tak pakai jilbab? Oh, laki-laki.
yang sebelumnya tak pakai menutup aurat, bajunya terbuka, maka setelah tabligh akbar bajunya panjang, jilbabnya panjang, insya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami dalam iman dan Islam. Kalau ada di antara bapak ibu karena sudah terlalu lama berdiri berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Tapi insya Allah semuanya sehat. Yang tahu tentang kita mampu Allah atau kita? Allah. Kalau tak dibuat hujan, panas terik, saya tadi sudah membayangkan, ini tabligh akbar jam 1 siang, panas menyengat, matahari sejengkal dari ubun-ubun, panas. Rupanya sampai kemari sejuk, tenang, cuman kaki aja agak lisut kedinginan. Ustadz Abdul Somad enak di atas pentas. Di atas pentas ada karpetnya. Nanti selesai acara ini, setelah kami pulang semua, cobalah naik ke atas, biar tahu rasanya. Karpet ini basah juga. Betul kan dek? Nah, dipegang ya. Itu maka sultan semua duduk, bapak ibu pakai kursi. Kami udah mau duduk di lantai tadi. Apakah Abdul Somad yang di atas pentas, yang di atas karpet lebih mulia daripada bapak ibu yang di bawah? Tidak. Boleh jadi yang di bawah, yang basah, yang hujan, yang di atas tanah, yang berlumpur, jauh lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas nih. Betul? Betul pula katanya. Sedihnya hati saya. Maksudnya tadi waktu saya bilang betul, walaupun betul, tapi kasihlah basa-basi situ. Tidak gitu. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang profesor, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia adalah yang hatinya paling takut kepada Allah, takut LGBT, takut zina, takut korupsi, takut narkoba. Mudah-mudahan itulah yang ada dalam hati kita ini semua, insya Allah. Amin. Ini ibu-ibu ramai datang, ada yang pakai seragam BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada yang tak pakai seragam, nggak apa-apa, mungkin sudah dibeli tapi belum lunas. Mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh dirapatkan, dicepatkan Allah. Banyak yang belum nikah nih. Mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang. Lebih kuat pula. Tak tahu kita entah dari lidah yang mana doa ini dikabulkan Allah Ta'ala. Betul? Di sini ada orang soleh, di sini ada ibu-ibu yang solihah, di sini ada bapak-bapak yang mencari harta rezeki halal untuk anak istrinya, di sini ada ibu-ibu yang mengandung anak, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Maka itulah yang membuat acara ini bisa terselenggara dengan baik. Allah membalas semuanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadikanlah kami ini termasuk orang yang ikhlas, insyaallah. Amin ya rabbal. Tabligh akbar, masya Allah, tabarakallah. Isra Mi'raj itu terjadi bukan langsung Nabi naik ke atas, tapi ada kronologisnya. Istrinya meninggal, namanya Khadijah. Memang kalau kedinginan ini banyak lupa memang. Paman yang menolong, membantu dari serangan kafir Quraisy. Mereka segan membunuh Nabi karena segan pada pamannya. Paman tempat bergantung itu pun meninggal. Siapa namanya? Abu Thalib. Enak kalau kita ceramah di tengah masyarakat yang berilmu. Ustadz lupa, jamaahnya ingat semua. Dua tempat bergantung, istri, paman. Paman, istri. Ketika Nabi berselimut turun dari Jabal Nur, kedinginan, yang menyelimuti adalah Khadijah. Bu hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap.
So sweet. Mudah-mudahan bapak-bapak ini semua istrinya seperti Ummul Mukminin Khadijah, insyaallah. Nabi naik ke Jabal Nur, bertahanus 1 bulan, umur 38. Tak ada dilarangnya, disiapkannya makanan, dijenguknya, dibawakannya pakaian. Turun Nabi kedinginan menggigil, diselimutinya. Begitulah Khadijah. Adapun perempuan zaman sekarang, pergi suaminya pengajian, abang kemana? Pulang jam berapa? Jalan semua. Tapi itu tidak ada di Segedong. Ini semuanya baik-baik semua. Orang Segedong ini soleh-solihah semuanya, insyaallah. Paman yang menolong, yang membela dakwah meninggal. Lalu Nabi pun pergi berdakwah ke kampung namanya Taif. Apa namanya? Taif. Nama sukunya Saqif. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Saqif. Nama kampungnya Taif. Itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Tak tahu ustadz mana yang menjawab, mana yang tidak. Yang penting mulut bergerak. Sampai Nabi ke Taif, dia tak disambut dengan Tola'al Badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi disambut Tola'al Badru alaina min yatil wada wajabas sukaru alaina mada'a lillahi da. Nabi tak disambut dengan Tola'al Badru alaina. Mereka lempar Nabi pakai batu, pakai kayu, berdarah tapak kakinya. Datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, seandainya darah kakimu itu jatuh ke tanah, kuratakan mereka semuanya dengan tanah. Nabi mengusap kakinya supaya darahnya tak menetes ke tanah. Sayang tak Nabi itu kepada manusia? Coba seandainya saya dilempar orang pakai batu, lalu berdarah kaki saya, lalu kata malaikat Jibril, Abdul Somad, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan semua musuh-musuh. Langsung saya pijakkan ke tanah. Bantai. Kira-kira Abdul Somad nih hatinya lembut apa keras? Bilanglah lembut, kenapa? Ini menunjukkan jamaah di Segedong ini orangnya jujur. Kalau ustadz itu memang betul baik, dibilangnya baik. Kalau ustadz itu keras, dibilangnya keras. Siapapun yang datang kemari mengaku ustadz, mengaku ulama, kalau tidak sesuai dengan Rasulullah, apakah diterima? Mantap. Jadi Pak Wagub, Pak Wabub, Pak DPRD, Sayyidi Sultan Al-Habib, Sayyidi Al-Habib, para asatidz, jangan khawatir masyarakat Segedong ikut aliran sesat, karena mereka punya keyakinan yang kuat. Saya bangga dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir itu kalau orang dipuji kan mulai mengembang lubang hidungnya. Itu maka takbir. Ibu nanti kalau dipuji anaknya, ini anak ibu, iya cantik ya, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, gitu. Jangan ditanya, ini anaknya, iya, kok cantik, siapa dulu mamanya? Nah, takbir Allahu Akbar itu juga mengusir setan. Setan udah mulai berbisik, orang Segedong hebat, orang Segedong taat, orang Segedong rajin berselawat, orang Segedong ladang tabik ablar. Maka untuk mengusir setan itu bertakbir. Kalau ada yang mengantuk sebelah nih, apa bunyi latu-latu? Jangan terlalu banyak main latu-latu. Nah, latu-latu itu artinya lama-lama tolol. Permainan, tak apa-apa. Kita dulu pun kecil kan main-main kan. Asal jangan asik main latu-latu kena biji matom mak.
Mudah-mudahan semua anak-anak yang dibawa jadi anak yang soleh-soleh. Saya kalau menengok anak kecil dibawa emaknya, pikiran saya mundur 40 tahun yang lalu, mengingat saat emak menggendong saya. Saya tak pernah merasa menggurui ibu-ibu, menceramahi ibu, enggak. Saya merasa sedang bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan saudara saya. Ingat emak-emak, ingat emak awal. Ingat anak-anak, ingat anak kita. Itu yang baik. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita.